Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki running tag ya rekan-rekan, yang keluhannya mati total. Menurut informasi dari pemiliknya, karena ini milik sebuah instansi yaitu sekolah, awalnya listrik di lingkungannya itu padam secara tiba-tiba. Saat listrik sudah menyala normal, running tag ini mati. Oke rekan-rekan, kita tes dulu, kita colokkan. Ya, mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan atau tidak menyala. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dan membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Dukung saya juga di channel RVH Channel, di sana banyak sekali video-video menarik yang saya buat. Bagi rekan-rekan yang berdomisili di wilayah Klaten maupun Jogja yang memerlukan jasa perbaikan elektronik, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki running tag yang rusak ini. Come on. Pertama-tama kita akan buka dulu baut-bautnya rekan-rekan. Ya oke rekan-rekan, seperti inilah bagian dalamnya ya dari running text. Ya, ini ada beberapa driver untuk LED-nya, banyak sekali IC-nya. Saya juga baru pertama kali mendapatkan perbaikan running tag ini. Nah, kita lihat di sini ada elko yang sudah kembung ya. Ini elko-elkonya ada yang kembung. Dan karena ini kasusnya mati total ya rekan-rekan, kita akan memperbaiki di bagian power supply-nya. Ini rekan-rekan power supply-nya, dan ini programnya di sini ya rekan-rekan. Ini programnya, dan ini power supply-nya. Power supply ini untuk mensuplai modul programnya, ini juga untuk mensuplai LED-nya. Nah, kita lihat bagian power supply-nya ini rekan-rekan. Kita lihat sepertinya terbakar ya ini ya. Nah, kita akan cek di bagian power supply-nya. Ini rekan-rekan power supply-nya, kita lihat ya. Ternyata di bagian regulator primernya ini menggunakan SMPS ya rekan-rekan. Ya. Di sini kita lihat dioda-diodanya terbakar ya ini, dioda jembatannya. Diodanya sangat kecil sekali. Dan ada transistor C2383 ini juga, ini sepertinya terbakar, tapi kita cek dulu apakah hanya karena diodanya ini. Lalu modul SMPS nya ini menggunakan MOSFET 5N60, jadi ini hanya sebesar 5 ampere ya sepertinya. Nah, lalu elko 400 voltnya ini meledak. Oke, kita perbaiki dulu bagian primernya. Nah, kita akan lepas dulu untuk bebannya yang outputnya ini rekan-rekan, yang ke arah driver LED-nya. Ini kita lepas dulu ya. Sudah dilepas, lalu kita akan memperbaiki power supply-nya ini. Jadi kita akan singkirkan dulu bagian LED-nya. Nah, ini rekan-rekan seperti yang rekan-rekan bisa lihat, dioda-diodanya terbakar.
ini kita ganti semuanya, termasuk elko-nya ini kita ganti, dan ini kita cek MOSFET-nya. Saya akan lepas dulu. Nah, oke rekan-rekan, keempat dioda yang rusak ini sudah kita lepas ya. Nah, kita bersihkan menggunakan thinner papan PCB-nya agar terlihat jalurnya. Ya oke rekan-rekan, sudah bersih dan terlihat jalurnya ya rekan-rekan ini. Jadi nanti kita akan perbaiki jalurnya, tidak harus kita membuatnya lagi. Yang penting kalau di jalur ini kita sambung-sambung lagi dengan tenor. Nah, kita ganti dulu keempat diodanya. Diodanya ini menggunakan IN4007. Nah, IN4007 kita tidak harus berpatokan dengan kode diodanya. Kita bisa ambil cabutan untuk bekas dari power supply TV ataupun regulator yang lain. Nah, saya akan cari dulu diodanya. Nah, oke, saya mempunyai 4 buah dioda bekas regulator televisi. Nah, kita akan cabut, kita pasang di situ. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah mendapatkan keempat diodanya. Sebelum kita pasang, karena ini cabutan, kita tes dulu rekan-rekan apakah masih bagus atau tidak. Nah, kita akan tes diodanya. Anoda dan katoda. Anoda mendapat probe hitam, katoda probe merah. Jarum bergerak, jika dibalik harusnya tidak bergerak. Ya, bagus. 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 Ya, keempat dioda ini masih bagus. Lalu kita pasang. Pemasangan dioda tidak boleh terbalik ya rekan-rekan. Kita akan pasang. Nah, dioda sudah terpasang rekan-rekan ya. Nah, kita akan mengganti juga ini transistor C2383 ini. Biasanya ikut rusak juga rekan-rekan karena ini sejalur dengan dioda. Kita ganti dulu. Nah, ini transistornya rekan-rekan. Ini biasanya sudah rusak. Kita cek. BCE. Kita cek jarum merah di basis dulu. Jarum bergerak, lalu kita balik, jarum bergerak, berarti ini memang sudah rusak rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, saya juga mendapatkan C2383 di cabutan ini. Nah, kita cabut lagi. C2383 banyak ditemukan di bagian penguat osilator horizontal ya, di bagian TV ya. Kita cek ya, masih bagus. Kita akan pasang. Setelah kita ganti C2383, nah kita temukan juga elko yang ini meledak. Nah, kita ganti juga. Nah, kalau elko ini rekan-rekan ukuran mikronya bisa rekan-rekan perbesar 10 atau 47, enggak masalah. Yang penting tegangannya 400 volt. Kita akan cari dulu. Nah, oke, saya sudah mendapatkan elko 10 mikro 400 volt. Nah, kita ganti, pasang elko-nya juga, jangan sampai terbalik. Elko sudah terpasang, saatnya kita lepas MOSFET-nya ini. MOSFET-nya menggunakan CSF 5N60.
Nah, oke rekan-rekan, saatnya kita akan mengganti MOSFET-nya ini rekan-rekan. MOSFET-nya menggunakan 5N60 yaitu 5 ampere 600 volt ya. Karena saya tidak mempunyai yang sama, saya mempunyainya cabutan juga ini rekan-rekan. K2543 ini MOSFET kode K2543. Apakah bisa dipakai rekan-rekan? Tentu saja bisa. Rekan-rekan hanya perlu membandingkan datasheetnya. Rekan-rekan bisa mencari di Google atau saya sertakan ini datasheetnya. Untuk mengganti MOSFET yang lain prinsipnya juga sama. Karena 5N60 ini 5 ampere 600 volt, sedangkan K2543 itu malah lebih tinggi rekan-rekan, sekitar 8 ampere ya. 8 ampere cuma voltnya 500 volt. Tetapi tidak masalah karena tegangan di sini sekitar 300 volt ya di elko yang terbesar ini. Jadi masih ada sisa jauh ya 500 volt, jadi tidak ada masalah ya. Malah ampernya lebih tinggi yaitu 2543, lebih tinggi ampernya. Jadi malah lebih bagus. Oke rekan-rekan, langsung saja kita pasang. Jangan lupa pasang pendinginnya dulu. MOSFET sudah terpasang. Karena ini awalnya tidak menggunakan sekring rekan-rekan, kita akan tambahkan sekring. Caranya kita putus salah satu kabel, mau kabel coklat ataupun kabel biru sama saja. Di sini saya akan putus kabel coklat. Lalu arah kabel coklatnya itu kita kasih sekring. Oke rekan-rekan, sudah ya. Nah, lalu saatnya kita akan tes rekan-rekan, dan kita akan ukur tegangannya rekan-rekan di tegangan output sekundernya. Ini ada dua dioda yang besar ini dipasang secara paralel dan sebuah elko. Di sini ukurannya 2216 volt. Nah, di elko ini harus ada tegangan sekitar 5 volt rekan-rekan, karena ini fungsinya untuk menyalakan modul juga, dan modulnya itu bekerja dengan tegangan 5 volt. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, ini ada tulisannya 5 volt tegangan kerjanya, jadi ini harus 5 volt rekan-rekan, tidak boleh terlalu tinggi, nanti bisa rusak modulnya. Oke, saatnya kita tes rekan-rekan. Oh ya, hampir lupa rekan-rekan, untuk bagian memperbaiki power supply switching seperti ini, siapkan bohlam 100 watt. Hampir saja kelupaan tadi rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa melepas kabel yang kita sambung dengan sekring tadi. Lalu kita sambung dengan bohlam 100 watt ini tadi. Setelah sekring ya, jangan sebelum sekring tapi setelah sekring. Dan kabel coklatnya. Jadi intinya sekringnya ini rekan-rekan kita ganti dengan bohlam 100 watt. Lalu kita coba colokkan. Seharusnya lampu ini menyala redup atau tidak menyala, malah lebih bagus. Kita colokkan. Ya, bohlamnya tidak menyala, jadi sudah bagus rekan-rekan bagian primernya. Nah, kita lepas lagi bohlamnya dan buang muatan di elko 400 volt dengan bohlam ini juga, agar kita nggak kesetrum nanti. Udah, lalu kita pasang lagi untuk kabel coklatnya yang ke sekring. Ya sudah.
Lalu saatnya kita tes, kita akan siapkan avometer untuk mengukur tegangannya. Skala kali volt DC. Nah, kita akan ukur di elko ini rekan-rekan ya. Nah, kita akan colokkan. Ya, saya sudah colokkan, lalu ukur di elko tersebut rekan-rekan. Harus ada 5 volt karena elko ini yang akan mensuplai tegangannya tinggi sekali rekan-rekan, 21 volt 20. Nah, ini sangat berbahaya sekali rekan-rekan, modul bisa rusak dan elko nya jadi agak kembung ya ini, dan panas. Terang saja karena elko ini hanya bisa menahan 16 volt, tetapi tegangannya sangat tinggi menjadi 21 volt. Nah, oke, kita akan memperbaiki supaya tegangannya menjadi stabil 5 volt. Nah, biasanya kerusakan seperti itu di bagian sini rekan-rekan. Di sini ada optocoupler IC berkaki 4 atau bisa juga disebut photocoupler. Nah, biasanya kerusakannya di sini. Ini harus diganti dulu. Bisa juga di sini IC TL431. Ini juga menyebabkan tegangan naik. Tapi kita ganti optocouplernya dulu. Oke. Kita lepas optocouplernya. Oke. Ini optocouplernya dan ini yang baru. Pemasangannya jangan salah rekan-rekan, optocoupler sudah ada tanda titiknya untuk kaki nomor 1, dan kaki nomor 1 itu biasanya di bagian sekunder. Sudah ada gambarnya ya. Oke, lalu kita solder ya. Oke, sudah rekan-rekan, saatnya kita tes sekali lagi tegangannya di sini. Jika ini sudah diganti tetapi masih saja melonjak, kita akan mengganti TL431. Saya akan colokkan. Sudah saya colokkan, lalu kita ukur tegangannya di elko tersebut. Ya rekan-rekan, bisa dilihat ada tegangan 5,6. Ya, ada tegangan 5,6, jadi ini sudah pas ya rekan-rekan, 5 volt. Nah, kita sudah berhasil memperbaiki power supply-nya. Saatnya kita tes ke running tag-nya. Nah, oke rekan-rekan, kita tinggal menyambung bagian ini. Positif dapat positif, negatif dapat negatif. Lalu saatnya kita nyalakan rekan-rekan. Singkirkan dulu. Saatnya kita tes. Kita akan nyalakan, saya akan colokkan. Ya, lampu indikator di modulnya sudah menyala ya. Nih, lampu indikatornya sudah menyala. Lalu kita akan lihat apakah menyala running tag-nya. Sudah menyala rekan-rekan, tetapi tidak full. Berarti ada kerusakan di bagian panel. Nah, saya sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita sudah berhasil memperbaiki mati totalnya. Nah, untuk kelanjutan memperbaiki panelnya yang mati, nanti saya akan buatkan video kelanjutannya. Oke rekan-rekan, sekian dulu video kali ini ya, cara memperbaiki running tag yang mati total. Ternyata kerusakannya di bagian power supply-nya. Untuk
video selanjutnya saya akan memperbaiki untuk bagian panelnya atau bagian LED-nya yang mati ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.